Pemirsa, beberapa parpol atau pihak yang telah mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu 2024 telah di MK, dan untuk mengetahuinya kita telah tersambung dengan juru bicara Mahkamah Konstitusi Bapak Fajar Laksono. Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi Mas Fajar. Selamat pagi Mas Iqbal, Mbak Jessica. Ya, Mas Fajar, sampai saat ini dari data yang didapatkan oleh MK, ada berapa parpol atau pihak yang sudah mendaftarkan gugatan sengketa pemilu 2024, Mas Fajar? Ya, sampai jam 7.30 pagi ini ada satu permohonan perselisihan hasil Pilpres kemarin diterima MK tim 01. Kemudian ada dua permohonan perselisihan hasil pemilu legislatif itu diterima tadi malam dan pagi ini sedang diproses. Jadi ada 3. Baik, sudah ada 3. Pak Fajar, apa saja prosedur dan persyaratan pendaftaran gugatan sengketa hasil pemilu, Pak? Ya, untuk mengajukan permohonan ke MK, yang pasti ada permohonannya. Tentu permohonan itu ada strukturnya gitu ya, ada identitas pemohonnya, siapa yang menjadi pemohon, kemudian kalau dengan kuasa hukum ada surat kuasanya, ada positanya, ada petitumnya, kemudian disertai dengan daftar alat bukti, dan lebih bagus lagi dengan alat bukti itu sendiri. Nah, itu katakanlah itu adalah syarat minimal untuk menjadi mohon di Mahkamah Konstitusi, bahwa nanti setelah itu diproses secara administratif. Kalau memang ada ingin penambahan alat bukti, nanti bisa disampaikan pada saat persidangan. Oke, setelah semua itu terpenuhi, tadi Mas Fajar sebutkan, apa tahapan selanjutnya dan apakah jadwal persidangan ini sudah bisa diperkirakan, Mas Fajar? Iya, jadi setelah diterima, ini ada beda memang Mas Iqbal dan Mbak Jessica antara PKPU Pilpres dengan PKPU Pileg. Karena secara sekuensis MK akan menyelesaikan dulu perselisihan hasil Pilpres. Baru setelah itu, setelah tuntas, baru MK akan selesaikan perselisihan hasil Pileg. Nah, untuk Pileg ini setelah proses pengajuan permohonan, setelah diadministrasikan, nanti pada tanggal 25 Maret itu akan diregistrasi. Setelah registrasi, nanti baru kemudian akan memasuki proses persidangan. Jadi kalau Pilpres, Mbak Jessica, Mas Iqbal, itu MK harus menyelesaikan perkara ini, Pilpres ini 14 hari kerja sejak diregistrasi. Jadi kalau tanggal 25 diregistrasi, kemudian masuk proses persidangan, maka tanggal 22 April nanti mestinya kita sudah bisa memutus perselisihan hasil Pilpres. Nah, setelah Pilpres selesai, baru kemudian kita meregistrasi perselisihan hasil pemilu legislatif. Mudah-mudahan nanti tuntas di 10 Juni. Jadi 3 bulan kita punya waktu total Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu ini. Oke, baik, dibutuhkan 3 bulan ya Pak. Pak, lalu bagaimana terkait dengan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi yang nanti akan menyidangkan sengketa hasil pemilunya? Ya, kalau Pilpres tentu saja seperti praktik-praktik PKPU sebelum sekarang, tentu kalau Pilpres ini kan digelar secara sidang pleno. Sidang pleno itu berarti melibatkan seluruh hakim konstitusi dengan perkara yang 1 atau 2 begitu kan, itu di mekanismenya melalui sidang pleno seluruh hakim konstitusi. Sementara kalau Pileg itu nanti akan dibagi-bagi proses pemeriksaannya itu di panel-panel hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 hakim. Nah, kenapa panel? Karena perkara yang banyak ini tidak bisa selesai kalau
dalam waktu 30 hari kalau tidak digelar secara simultan, secara paralel gitu kan. Nah, oleh karena itu panel-panel ini nanti akan memeriksa perkara-perkara yang sudah ditentukan dalam panel itu secara bersamaan. Tapi tetap pengambilan keputusannya adalah melalui pleno hakim konstitusi gitu. Jadi memang ini untuk mempermudah pemeriksaan gitu ya, dan tentu saja untuk mengejar batas waktu 30 hari kerja untuk menyelesaikan nilai itu. Oke, Mas Fajar, kemudian kalau kita melihat ke belakang sedikit ya dinamikanya dalam perjalanan hingga sampai ke titik ini, kemarin sempat terjerat kasus etik dijatuhkan bahkan langsung oleh MK. Nah, bagaimana untuk kali ini memastikan bahwa hakim MK ini bebas dari konflik kepentingan, Mas Fajar? Iya, pertama saya kira momentum MK menjalankan wewenang memutus perselisihan hasil pemilu ini adalah momentum pembuktian bahwa Mahkamah Konstitusi itu bisa kembali meraih public trust. Tidak dipungkiri dalam waktu beberapa bulan kemarin Mahkamah Konstitusi mengalami public distrust yang luar biasa. Nah, tentu momentum perselisihan hasil pemilu ini adalah momentum untuk bagaimana Mahkamah Konstitusi menunjukkan kepada publik bahwa Mahkamah Konstitusi berada dalam koridor yang sebenarnya bagaimana sebuah lembaga peradilan harus perform. Itu yang pertama. Yang kedua, MK punya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang itu secara day to day gitu ya, turut mengawal Mahkamah Konstitusi dalam proses ini, terutama bagaimana kemudian perilaku, bagaimana kode etik hakim konstitusi itu dimonitor dan ditegakkan oleh Majelis Kehormatan ini. Jadi ada beberapa motivasi, ada beberapa instrumen yang kemudian digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan PHPU ini sebagai pembuktian kepada publik. Baik, Pak Fajar, tapi sejauh ini apakah sudah ada gugatan dari parpol, misalnya P3 yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, Pak? Setahu saya berdasarkan laporan ada dua permohonan yang tadi saya sampaikan itu, dua-duanya itu diajukan oleh perseorangan, gitu ya, perseorangan caleg itu dari Banten dan dari Maluku, salah satunya memang P3. Tetapi untuk yang permohonan yang disampaikan tadi itu sejauh ini belum kita terima, atau partai politik P3 itu belum kita terima sampai pagi ini. Oke, baik Mas Fajar, terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Itu tadi Fajar Laksono, juru bicara Mahkamah Konstitusi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.